Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai pengalaman keselamatan. Dan pada saat ini, topik yang kita akan bahas ialah bertumbuh dalam Kristus. Dan tentunya masih bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Krisutianto. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, Tuhan memberkati. Baik, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta. Dan pada saatnya ini kita sudah dalam pembahasan bertumbuh dalam Kristus. Dan di saat kita berbicara bertumbuh dalam Kristus, ada pertanyaan Pendeta. Bagaimana Alkitab katakan mengenai pertumbuhan? Ketika kita telah mengalami perjalanan keselamatan untuk menerima Yesus dan akhirnya kita menerima Yesus, setelah itu apa yang terjadi? Kita harus bertumbuh. Nah, di dalam Alkitab, pertumbuhan rohani ini adalah proses. Itu dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu. Nah, pemahaman tentang hal ini sangat penting karena di dalam perjalanan umat Kristen, tentunya proses pertumbuhan ini tidak mudah. Karena setelah kita pelajari di episode sebelumnya, bagaimana pertentangan antara kuasa yang benar dan kuasa yang jahat, pertentangan besar itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pada abad reformasi, Martin Luther memberikan pemahaman apa yang disebut dengan justification, ya, by faith, meskipun atau pembenaran oleh iman. Meskipun paham ini sudah ada jauh sebelumnya, ya, dari zaman-zaman sebelumnya, dari Augustinus dan bahkan sebelum itu. Tetapi pemahaman tentang pembenaran oleh iman begitu luar biasa. Ada ketika Martin Luther itu menunjukkan satu pemahaman yang berbeda dengan gereja abad pertengahan. Jadi itu menunjukkan satu reformasi yang luar biasa. Namun pada waktu Martin Luther menekankan akan pembenaran oleh iman, karena sebelumnya pada waktu itu banyak yang berpandangan tentang seseorang itu dibenarkan oleh perbuatan. Nah, namun Martin Luther menunjukkan tidak, kita ini dibenarkan oleh iman. Kita ini kebenaran oleh iman. Nah, namun melewati masa reformasi ini, para reformer atau sejaman dengan Luther, Calvin, ya, tidak begitu banyak menekankan tentang pertumbuhan, ya, tetapi lebih kepada kebenaran oleh iman. Nah, beberapa waktu setelah itu, kemudian John Wesley muncul dan kemudian memberikan pemahaman tentang sanctification, ya, bagaimana kita itu dalam proses bertumbuh, ya, di dalam Kristus. Nah, hal ini penting, sanctification atau proses bertumbuh atau proses penyucian ini, oleh karena kita bukan hanya dibenarkan, tapi Alkitab mengajarkan bahwa kita ini juga disucikan di dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh. Nah, inilah proses penyucian ini adalah suatu proses pertumbuhan, ya, secara gradual. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, di pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa seseorang dalam pengalaman keselamatan, orang itu mengalami kelahiran kembali. Ya. Tetapi kan orang tidak hanya bayi terus, ya kan? Bayi kan juga perlu bertumbuh. Nah,
ketika masih bayi, itulah bayi itu karena perlu bertumbuh, dia perlu susu yang murni, susu yang baik supaya dia boleh bertumbuh secara rohani. Demikian juga dengan orang yang baru dilahirkan kembali. Dia perlu bertumbuh. Nah, digambarkan oleh Petrus adalah akan air susu yang murni dan yang rohani di sana. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi pengalaman keselamatan melewati akan beberapa tahap. Ketika kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh iman. Itulah justification by faith. Dan kemudian setelah itu, kita memasuki suatu proses yang selanjutnya yaitu adalah penyucian atau sanctification. Nah, dari bayi ini harus bertumbuh lebih hari, lebih dewasa. Jangan jadi bayi terus. Oh ya. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2, kita lihat Paulus menyebutkan bahwa kita perlu untuk bertumbuh di dalam Kristus, bukan hanya jadi bayi terus. Ya, meskipun di awal, oke, kita lahir kembali, kita bayi, kita perlu air susu yang murni dan yang rohani. Namun setelah itu apa? Apa tetap bayi? Kan ya tidak. Nah, pada waktu Petrus mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa bayi itu perlu susu yang murni dan yang rohani. Nah, keinginan untuk mendapatkan suatu pengajaran yang murni dan yang rohani, ini harus selalu ada. Baik itu bayi, ya baik maupun orang dewasa. Tetapi size-nya, ukurannya itu harus berubah, harus bertambah baik hari demi hari. Nah, di dalam 1 Korintus 3, 1 dan 2 dikatakan di dalam Alkitab. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Nah, tidak bisa berbicara secara rohani. Padahal yang diharapkan oleh Petrus di ayat yang sebelumnya kita baca, ya hal yang rohani ini harus terus ada dalam setiap stages. Ya. Dalam setiap stage itu, dalam setiap tahap itu akan selalu ada. Stages yang berbeda atau tahap yang berbeda, hal yang rohani dalam pertumbuhan kerohanian Kristen ini akan harus diperlukan setiap saat. Tetapi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia tidak dapat bertemu dengan jemaat Korintus yang tetap rohani, tapi manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya. Jadi rupanya pertumbuhannya kurang jemaat Korintus ini. Mestinya dia akan lebih hari lebih dewasa. Tapi apa yang terjadi di ayat yang kedua? Susulah yang kuberikan kepadamu. Jadi masih bayi. Sudah makin lama dia bertumbuh. Tapi tetap aja dia kasih susu. Bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Kan banyak orang Kristen begitu. Sudah puluhan tahun dia percaya kepada Kristus, tapi tidak bertumbuh-bertumbuh. Ya, sebab begitu aja. Tidak mau hal yang dalam belajar Alkitab tentunya bukan hanya susu, harus lebih keras lagi. Ya, karena hanya bayi yang terima susu terus-menerus setiap hari. Ketika sudah bertambah dewasa, coba kita ya. Kita sebut kita dewasa. Mau nggak dikasih tiap hari minum susu terus ya. Minum susu. Kan nggak kuat. Iya. Kalau kita bertambah dewasa mestinya makanannya keras. Tetapi coba kita lihat. Kalau umpamanya sudah puluhan tahun mengikut Kristus. Tapi maunya pelajaran rohaninya, Alkitabnya yang gampang-gampang. Tidak mau mempelajari yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Hanya mau disuap. Ya, tidak mau belajar Alkitab sendiri. Ya maunya hal-hal yang mudah. Dan ini membuat tidak bertumbuh. Padahal makanan keras itu kan menumbuhkan. Tetapi orang nggak mau makanan keras. Mestinya kalau kita sudah lama di dalam Tuhan, ya makanan keras itu kita senang. Khotbah yang keras. Nah itu yang sudah dewasa mestinya.
ya. Kalau sudah lama, ya, tapi tetap maunya yang mudah-mudah saja, ya itu bayi namanya, masih tidak bertumbuh. Dan sekarang pun katanya kamu belum dapat menerimanya. Nah, satu kali saya pada waktu mengembalakan jemaat di Solo, saya bawa anak saya yang laki-laki, masih kecil pada waktu itu, ke sebuah sirkus. Ya, sirkus untuk lihat. Jadi kami duduk bersama dengan istri di tengah, lalu kemudian dia turun, anak saya ini turun, dia lihat karena itu sudah mau dimulai, pemain sirkus itu kemudian sudah parade masuk. Wah, dia ingin lihat dari dekat, dia lihat gajah, dia lihat binatang, dan dia lihat pemain-pemain sirkus. Tahu-tahu dia lari balik kepada saya, dia naik lagi ke atas, wajahnya penuh dengan ketakutan. Lalu saya tanya, ada apa? Lalu dia katakan, saya lihat ada wajahnya tua, tapi tingginya seperti dia. Oh iya. Nah, dalam hidupnya, itulah dia baru lihat orang cebol. Iya. Ya. Tetapi banyak orang Kristen yang seperti itu. Sudah tua di dalam kekristenan tapi tidak bertumbuh. Ini yang Paulus katakan ini. Ya. Bahwa ya belum dewasa dalam Kristus. Sudah umurnya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak dewasa-dewasa secara rohani. Jadi masih susu aja yang diberikan. Jadi itulah sebabnya Alkitab katakan pertumbuhan itu memang suatu proses. Tapi jangan prosesnya itu berhenti. Bayi-bayi terus. Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini mestinya harus seperti ini. Sifat kanak-kanak ini semakin lama dalam Tuhan, kita kanak-kanak rohani ini harus bertumbuh menjadi orang remaja rohani, kemudian dewasa secara rohani, tidak menjadi bayi terus-menerus. Jadi di dalam kekristenan, ketika kita terima Yesus, kita harus bertumbuh secara rohani. Kita perlu untuk semakin hari kita bertumbuh di dalam Kristus, tidak menjadi bayi terus. Oke, terima kasih pendeta. Jadi di saat bertumbuh, jadi bertumbuh, jangan cuma bertumbuh di tempat ya. Kalau itu tumbuh ke samping bukan kata tapi ini bertumbuh, ya bertumbuh lagi bertumbuh, jangan cuma jadi bayi terus. Nah, maka dari itu pendeta, pertanyaan pun mengapa kita harus bertumbuh? Begini, kalau dari kecil kan lucu-lucu aja, itu kan udah bagus kan. Tapi kenapa kita harus bertumbuh? Ya. Karena kuasa keselamatan Kristus itu menumbuhkan dan itu mengubahkan. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di dalam Alkitab, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi kita terima Yesus, ada kuasa yang menumbuhkan kita. Ada kuasa itulah yang bekerja, yang pelajaran sebelumnya, itulah kuasa Roh Kudus yang menumbuhkan kita. Dan kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh. Jadi kuasa Kristus itu menumbuhkan. Mau tidak mau. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, berarti kita mati. Itulah iman yang mati. Iman yang hidup akan membuat kerohanian seseorang itu bertumbuh. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, kita beriman, maka kuasa ini akan menumbuhkan kita. Hari demi hari lebih menyerupai akan karakter Kristus. Lebih dewasa. Tidak menjadi bayi terus. Ya, tidak menjadi seperti anak-anak. Kalau sudah semakin lama ya mestinya sudah remaja. Semakin lama lagi kita semakin menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, yang menjadi masalah kalau di dalam jemaat itu adalah ya ini,
yang kelihatannya sudah lama tapi tetap anak-anak, itu membutuhkan kesabaran ya untuk, menolong orang ini ya supaya lebih hari lebih bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kita harus bertumbuh karena kuasa Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kuasa Kristus ada dalam kehidupan kita, kita harus bertumbuh. Pertanyaan selanjutnya pendeta, siapa yang menumbuhkan kita? Sebelum pendeta jawab, kita kembali disampaikan kepada pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Hope Channel Indonesia. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang bertumbuh dalam Kristus. Dan ada pertanyaan yang sempat tertunda tadi, siapa yang menumbuhkan kita? Baik pendeta, dipersilakan. Ya, siapa yang menumbuhkan kita? Allah yang memberi pertumbuhan. Karena si pertanyaan sebelumnya adalah mengapa kita bertumbuh? Karena ada kuasa Kristus. Siapa kuasa Kristus ini yang bekerja dalam hati kita saat ini? Itulah kuasa Roh Kudus. Nah, jadi di dalam hal ini karena Roh Kudus itu Allah, itulah sebabnya Alkitab katakan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Kita baca ayatnya di sana. Ketika dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 2 kali dikatakan, Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Jadi itulah kuasa Roh Kudus yang menumbuhkan kita. Ya. Itulah sebabnya Roh Kudus itu Allah. Kalau ada orang tidak percaya Roh Kudus, ya bagaimana kuasa pertumbuhan itu? Karena hanya Allah yang bisa memberi pertumbuhan. Itulah pentingnya di awal kita mengerti akan konsep kealahan. Karena itu akan mempengaruhi semua doktrin-doktrin yang ada. Dan kemudian kita dapat membaca lagi seterusnya bahwa di dalam pertumbuhan itu kita tidak bisa mengandalkan akan kuasa manusia. Kadang-kadang ada orang yang bertumbuh karena dia bersandar kepada seorang penginjil contohnya. Jadi atau seorang pendeta. Ketika pendetanya pergi lalu dia juga jadi ikut lemah. Nah, itu berarti tidak bertumbuh ya secara yang sebenarnya. Karena harus orang tuh bertumbuh harus di dalam Tuhan ya. Harus fokus kepada Tuhan bukan kepada manusia. Jadi dengan pelajaran ini kita bisa sadar bahwa ketika kita bertumbuh di dalam Kristus, itu Allah yang memberi pertumbuhan karena Roh Kudus itu Allah dan Kristus sendiri pun juga adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Namun dalam hal ini karena Yesus ada di sorga dan Yesus mengatakan bahwa representasi dia adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Agar kita bertumbuh. Oke, terima kasih pendeta. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Pertanyaan selanjutnya. Ya. Kita bisa bertumbuh karena seperti tanaman, dia harus berakar ke bawah. Ya. Dan kemudian dia bisa bertumbuh ke atas dan pada akhirnya menghasilkan buah. Ya. Di dalam Yesaya 37 ayat ke-31 dikatakan, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Berakar ke bawah. Supaya bertumbuh kita harus berakar. Berakar ke bawah. Berakar. Dia mencari makanan, ya air dan sebagainya, nutrisi. Nah, bagaimana? Sebelum kita menghasilkan buah, kita harus bertelut, berdoa, ya, mencari Tuhan
berakar ke bawah. Alkitab katakan bahasa yang digunakan berakar ke bawah. Kita harus menjadi sumber, mencari sumber kekuatan. Untuk bertumbuh kita harus berakar, mencari sumber nutrisi yang bisa membuat kita bertumbuh. Dan kemudian kita dapat baca juga di dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Di dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6 dikatakan, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi itu dimulai dengan berakar dulu. Baru kemudian bisa berkembang. Jadi orang bisa bertumbuh kalau dia itu berakar. Tidak bisa dia bertumbuh kalau dia tidak berakar. Nah, ketika bertumbuh, berkembang dan akhirnya bertunas, itu semua diawali dengan akar. Berakar ke bawah. Dan Yeremia 12 ayat 2 juga menyampaikan akan hal ini. Engkau membuat mereka tumbuh. Nah, siapa yang membuat? Tuhan yang membuat bertumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Untuk berakar itu pun kita perlu pertolongan Roh Kudus. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan penyerahan, harus penuh dengan penyerahan. Karena untuk bertumbuh perlu berakar. Untuk berakar juga perlu kekuatan dari Tuhan. Ya. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Ya. Jadi Tuhan itu yang membuat pertumbuhan. Tuhan yang membuat kita itu berakar. Ya. Dan akhirnya menjadi tumbuh subur. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 13 dikatakan. Ini di dalam perjanjian baru. Tadi di perjanjian lama. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar. Jadi harus berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan itu mereka murtad. Apa artinya berakar di sini? Percaya. Mendengar firman kalau nggak percaya, ya buat apa gitu. Orang bisa bertumbuh kalau dia percaya, beriman kepada Tuhan. Proses pertumbuhan itu dimulai dengan iman. Nah, itulah berakar. Dan setelah dia berakar, dia akan berkembang. Jadi kalau kita iman, iman itu harus diberikan nutrisi juga. Supaya dia berkembang dan kemudian dia bertunas atau dia menjadi bertumbuh subur. Dan pada akhirnya Alkitab berkata menghasilkan buah ke atas. Nah, itu di semua dimulai dengan berakar, percaya ya kepada Tuhan. Jadi untuk bertumbuh diawali dengan percaya tentunya. Terima kasih pendeta. Bagaimana supaya kita bertumbuh ya berakar. Itu percaya. Tapi pendeta juga sempat sampaikan tadi yang membuat kita bertumbuh ialah Tuhan. Nah, pertanyaan pendeta, kalau begitu berakar ini, tadi kan bertumbuh Tuhan. Tapi kalau berakar ini berakar kemana atau berakar kepada siapa? Iya, ya berakar di dalam Alkitab dikatakan itu berakar tentunya dalam kasih dan iman kepada Kristus Yesus. Berakar itu kan Yesus tadinya Kristus. percaya. Iya. Di dalam Lukas tadi disebutkan bahwa berakar itu maksudnya percaya. Percaya kemana dia? Percaya beriman kepada Kristus Yesus. Berakar di dalam kasih. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Jadi ketika Kristus diam dalam hati kita, kita berakar. Serta berdasar di dalam kasih. Jadi kemana kita berakar? Akarnya ini mencari siapa? Kan akar dia mencari. Akar kan bertumbuh ke dalam, dia mencari di mana dia dapat nutrisi ini. Di dalam tanah ini. Demikian juga akar kita harus arahnya kemana? Arahnya adalah kepada Kristus. Kita berakar, ketika kita berakar kepada Kristus, maka kita akan bertumbuh. Tadi dikatakan ayat yang dibaca, di luar aku kamu tidak
dapat berbuat apa-apa. Ya, di dalam episode yang sebelumnya, ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita berakarnya harus memang kepada Kristus. Nah, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Jadi Yesus ini adalah akar, kalau dalam istilah bangunan dia juga adalah fondasi, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh, inilah bertumbuh dia. Makin kuat akarnya, ya, mencari nutrisinya, dia akan makin berkembang, bertumbuh, menghasilkan tunas, ya, dan kemudian pada akhirnya berbuah. Nah, jadi berakar kepada Kristus ini penting, ya. Eh, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi salah satu ciri orang yang berakar dalam Tuhan, ya, yang eh, dia bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan adalah bersyukur. Oh ya, terima kasih Tuhan. Apapun yang ini, ya, dia bersyukur. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia cemas itu adalah hal manusiawi, tapi tidak gampang cemas. Dia selalu bersyukur, ya, karena dia berakar di dalam Tuhan. Ya, bersyukur tidak lupa apa yang dia sudah dapatkan dari Tuhan. Iya. Ya. Nah, kemudian ini ayat yang kita akan kembali baca dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Akulah ponggo anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi ranting yang kering. Jadi kalau tidak di dalam Yesus, dia seperti ranting kering. Gak bisa bertumbuh dia. Dibuang. Tidak ada nutrisi dari Kristus. Pengalaman kerohaniannya menjadi kering. Ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Jadi di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita pada waktu bertumbuh, kita berakar pada Kristus. Dan pada waktu kita bertumbuh, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Melalui karakter kita itulah buahnya. Dari mana asalnya? Dari akar, yaitu Kristus. Ya, dari pohon itu di dalam Alkitab, ya, tidak ada menghasilkan buah anggur dari pohon ara. Iya. Jadi, nah, pohon itu sendiri bisa tumbuh karena dari akar, ya kan? Jadi dengan demikian kita dapati bahwa memang berakar kemana? Kepada Kristus, ya. Dan kepada siapa? Kepada Kristus. Dia yang membuat kita dapat berkembang, dan kuasa pertumbuhan itu sendiri adalah dari Allah juga. Roh Kudus kan juga Allah. Kristus itu adalah Allah. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan umat Tuhan ini luar biasa. Karena Allah tidak pernah melepaskan perhatiannya kepada umat yang percaya kepadanya. Melalui proses pertumbuhan ini kita melihat bahwa Allah itu ada. Terima kasih pendeta. Jadi berakar kemana? Berakar ke bawah, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang juga adalah yang menumbuhkan kita ya, pendeta bilang tadi juga. Terima kasih pendeta. Dan saat ini kita lanjutkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya berakar, sudah disampaikan tadi dalam Kristus, dan terus terhubung dengan Yesus. Berakar, kita supaya berakar dan terus terhubung dengan Yesus. Silakan pendeta. Jadi dari sini kita melihat bagaimana supaya kita tetap terhubung dengan Yesus yang adalah akar dari kita. Kita berakar pada Dia ini ya.
Bagaimana supaya tetap berakar, terhubung dengan Yesus? Baik, terima kasih. Sebentar pendeta, tahan dulu pendeta. Ah, Sudah sudah tidak sabar untuk menjawab. Tapi ditahan dulu sebentar pendeta. Karena pemirsa jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama Hope Channel Indonesia. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang bertumbuh dalam Kristus. Dan ada pertanyaan yang sudah ditanyakan lagi. Ditanyakan tadi, bagaimana supaya berakar dan terus terhubung dengan Kristus? Silakan pendeta. Untuk mudah diingat, Ya. ya itu sebabnya ingat aja ABCD. Wah, BCD. Ya, bagaimana supaya terhubung dengan Kristus? Ingat aja ABCD. Nah, apa itu A? Yang pertama, A itu adalah aplikasikan kebenaran. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 48 bagian B, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi apa yang kita tahu, ya kita lakukan. Nah, ketika kita mengaplikasikan kebenaran yang kita miliki, kita mengaplikasikan terang yang kita miliki, itu kan tidak mudah. Karena setan maunya kita tidak mengaplikasikan kebenaran itu, tidak menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Tidak menuruti perkataan Kristus. Dia tidak mau karena setan selalu mengatakan hal yang kebalikannya daripada apa yang Allah katakan. Jadi untuk mengaplikasikan kebenaran itu kita membutuhkan doa. Untuk supaya kita dapat menerapkan apa yang kita tahu. Karena Alkitab katakan banyak diberi, banyak juga dituntut. Nah, semakin banyak dipercayakan, semakin banyak lagi juga dituntut. Jadi kita akan semakin banyak berdoa, Tuhan, tolonglah saya ini untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran. Jadi ketika kita mengaplikasikan kebenaran, tentunya kita akan terhubung karena kita akan selalu diingatkan, oh Tuhan mau saya melakukan ini. Tuhan mau saya. Jadi pikiran kita akan dipenuhi dengan kuasa Kristus atau kuasa kebenaran Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-107 dikatakan, Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi mengaplikasikan kebenaran. Kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kita harus sesuai dengan terang yang kita miliki. Nah, tentunya dalam hal ini bagi kita yang mengetahui atau mereka yang mengetahui akan terang yang lebih besar, tentunya akan dituntut lebih banyak menghidupkan akan hal itu. Dan itu menuntut kita lebih banyak berserah kepada Tuhan. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi artinya kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau mengaplikasikan kebenaran, agar kita selalu dikuatkan untuk menghidupkan kebenaran yang kita telah miliki. Nah, yang kedua dari tadi A, aplikasikan. Kemudian B. Adalah baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca, renungkan Alkitab. Meditasikan akan Alkitab itu. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 39 bagian B dikatakan, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi ketika kita membaca kitab suci, kita akan terhubung dengan Kristus. Ya, dengan Kristus. Kita akan terhubung dengan akar kita yang sesungguhnya, ya, yaitu Kristus. Kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, makanya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan membaca Alkitab kita dikuduskan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Jadi ada roh Tuhan yang bekerja. Dan ketika kita mau diingatkan firman itu, ya tentunya yang mengingatkan itu adalah firman Tuhan. Jadi Roh Kudus. Jadi firman Tuhan diingatkan di dalam pikiran kita. Setiap kita mau buat keputusan, diingatkan. Ini keputusanmu yang ini bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu Roh Kudus mengingatkan. Itu karena kita baca Alkitab. Tadi pagi kita baca Alkitab begini. Sekarang masa kita mau melanggar firman Tuhan. Nah itu Roh Kudus mengingatkan. Jadi karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, setiap keputusan yang kita buat itu dengan membaca Alkitab, kita akan selalu mengevaluasi setiap keputusan itu. Lalu kemudian di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah memberikan terang bagi jalan kita. Kemana kita harus pergi, keputusan apa yang kita harus ambil. Dan dari sini kita selalu berkonsultasi kepada firman Tuhan. Dari sini kita terhubung dengan Kristus. Karena kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi dengan demikian kita dapat betul-betul menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati ketika kita mengetahui kehendak dari Allah melalui firman Tuhan. Kemudian dari A tadi apa? Aplikasikan kebenaran. B tadi membaca Alkitab. Tentunya dalam hal membaca Alkitab bukan hanya sekedar baca, ya, tapi dimeditasikan itu. Dan kemudian direnungkan itu di dalam hidup kita sehingga itu tertanam. Minta kuasa Roh Kudus menanamkan apa yang kita baca itu. Dan kemudian yang C itu adalah ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Bersaksi. Ceritakan. Nah, di dalam Yeremia 51 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan. Apa yang kita ceritakan perbuatan Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir apa ya yang kita mau saksi? Wah, yang lain punya kesaksian luar biasa. Tuhan buat mujizat. Kok saya gak ada kesaksian yang luar biasa? Tidak, selalu ada. Karena setiap hal yang Tuhan buat kepada kita yang baik itu adalah asalnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu adalah asalnya dari Tuhan. Pengalaman kita berjalan dengan Tuhan itu adalah hal yang bisa kita ceritakan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan. Apa yang kita perlu ceritakan? Perbuatan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang kita bisa ceritakan. Ayat yang lain yang dapat kita baca adalah di dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga. Dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi ceritakan kemuliaannya, ceritakan kebaikan Tuhan. Itu yang kita bisa ceritakan. Dan kemudian satu hal, bahwa menceritakan, bersaksi, itu ibarat adalah kita exercise atau berolahraga. Karena kita baca Alkitab, itu seperti kita makanan rohani. Ya, kita makan. Nah, kalau kita makan terus, tidak ada gerak, tentunya kita akan jadi kolesterol, tambah berat badan, ya kan? Nah, ceritakan, bersaksi, itu adalah olahraga rohani. Jadi kan kalau kita baca Alkitab, ya ini makanan buat kita. Ya, semuanya bergizi buat kita. Bergizi pun kalau kita tidak gerak badan ya kurang sehat.
Jadi ini supaya balance kehidupan kerohanian, bertumbuhnya adalah imbang, ya, yang masuk ke dalam dan gerak badannya, di mana energinya bisa tersalurkan adalah menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-1 dikatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi kita bisa beritakan, kita bisa bersaksi, kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengajar Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, ya bukan talenta kita, tetapi bersaksi itu tidak memerlukan talenta. Ya. Kalau kita mengajar, itu adalah talenta, karunia rohani. Kalau kita berkhotbah, ada karunia rohani untuk itu. Tapi bersaksi enggak. Karena masing-masing punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan, itu semua bisa untuk melakukannya. Jadi apalagi untuk menyampaikan akan ajaran firman Tuhan. Bagi kita yang mengetahui akan kebenaran, kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Suatu kali saya punya satu anggota jemaat. Dia sangat tidak bisa berbicara. Ketika saya minta berbicara di depan umum, bukan berbicara, hanya berdoa. Wah, dia maju ke depan itu gemetar. Gemetar dia. Dia semua yang dia doakan dia tulis. Ya. Ini dia tidak bisa bicara depan. Tetapi ya, di dalam 1 tahun dia membawa 35 orang kepada Yesus. Wah, luar biasa pendetanya. Bagaimana caranya? Dia hanya ceritakan. Dia tidak bisa berkhotbah, tidak bisa, malu kalau bicara depan orang. Tapi pelayanan perorangannya bagus. Dia melayani orang itu, dia bawa, dia pelihara. Bahkan sampai orang itu meninggal pun dia urus. Nah, jadi masing-masing orang Tuhan itu berikan kelebihannya sendiri-sendiri. Tetapi dalam hal bercerita, semua bisa bercerita. Asal kita bisa bicara, bisa bercerita. Sedangkan orang yang tidak bisa berbicara, ada saja cara Tuhan memberikan ide kepada orang tersebut untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kita menikmati akan berkat Tuhan setiap hari. Kita juga perlu menceritakan ini kepada orang lain. Nah, itu yang C. Jadi A adalah aplikasikan, B adalah baca Alkitab, baca Alkitab, C ceritakan. Nah, sekarang D. Apa itu D? Berdoa, doa setiap saat. Wah, doa setiap saat. Ya. Di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kemudian di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Di sini kita dapat mempelajari bahwa bila umat Tuhan, dia rajin berdoa akan lebih banyak kuasanya. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Karena berdoa, disitulah sumber kuasa kita. Dan sebagaimana kita membaca Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan berbicara, dan doa adalah di mana kita berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika hubungan dua arah ini terhubung, maka kita akan memiliki akan hubungan yang lebih baik dengan Kristus. Karena ada dua arah. Kita mendengar apa yang Yesus kehendaki, dan kemudian kita dapat mencurahkan segala pergumulan kita, apa yang kita rindukan dari Tuhan, dan apa kebutuhan kita kepada Tuhan. Dan tentunya sebagaimana Matius 21 ayat 22 katakan, yang tadi kita sudah baca, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi dari sini A, B, C, D ini adalah cara bagaimana kita berakar.
Di dalam Dan Kristus. tetap terhubung dengan Dengan Kristus. Ya. Berakar terus menerus dengan Kristus. Jadi aplikasikan kebenaran, baca Alkitab, dan renungkan, dan kemudian ceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan, dan doa setiap saat. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Sudah selesai pun pertanyaan semua kami sudah sampaikan. Dan di bagian yang terakhir ini pendeta silakan ringkaskan. Bertumbuh di dalam Kristus adalah satu proses alami yang terjadi ketika kita menerima Kristus. Pertumbuhan itu terjadi ketika kita mengizinkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika seorang Kristen tidak bertumbuh, seorang yang menerima Yesus tidak bertumbuh, itu menunjukkan penolakan kepada kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Seseorang akan bertumbuh ketika dia berakar kepada Kristus dalam kasih. Dan ada beberapa hal yang praktikal yang mengingatkan kita atau membuat kita bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Yaitu apa yang saya sebut dengan ABCD. Aplikasikan kebenaran, baca Alkitab, ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan, dan berdoa atau doa setiap saat. Tuhan memberkati kita untuk terus terhubung dan berakar. Dan pada akhirnya kita bertumbuh dalam Kristus. Amin. Silakan boleh doa tutup pendeta. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan kami perlunya untuk bertumbuh. Dan kuasa yang Tuhan berikan untuk kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah hari demi hari kami boleh bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam Kristus dan menghasilkan buah roh yang menunjukkan bagaimana kuasa Kristus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami untuk tetap bertumbuh menuju kedewasaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Dodi. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan untuk pembahasan kita di episode ini, bertumbuh dalam Kristus telah selesai. Dan pada saat ini kami masih mengajak pemirsa untuk tetap selalu mengikuti program kita The Present Truth. Karena masih akan dilanjutkan lagi dengan pembahasan, kita akan membahas tentang apa itu gereja. Dan selanjutnya, apakah semua yang ada dalam gereja diselamatkan? Nah, maka dari itu saudara, marilah tetap selalu dalam program The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.